Baik Sobat Mancing, di hari kemarin sewaktu saya mancing, ini ada sedikit kejadian yang kurang mengenakan ya. Ini rod saya atau joran saya ini patah saat saya menaruhnya, memang agak sembarangan sih ya. Kemudian ini kena tekuk oleh box dan akhirnya patah seperti ini Sobat Mancing. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk menyambung joran ini dengan cara saya yang sederhana saja. Yang pasti tentunya kita memerlukan peralatan yang saya sudah persiapkan. Yang terpenting adalah ini. Jadi ini adalah ujung dari joran fiber yang murah ya, yang harganya sekitar 3.000-an lah, ada di toko pancing yang digunakan mancing untuk anak-anak. Jadi ini seperti ini. Kalau memang nanti kurang kecil ukurannya, kita bisa tipiskan. Jadi nanti ini masuk ke lubang di section yang bagian bawah yang patah ini. Kemudian ini masuk juga di section bagian atas seperti ini. Oke. Nanti jika dia memang kurang pas atau kurang masuk, jadi kita bisa kikis lagi atau diamplas lagi atau ditipiskan lagi dengan pisau. Jadi akan seperti ini nantinya. Baik ya Sobat Mancing, untuk peralatan yang lainnya yang saya butuhkan adalah pemutar daripada joran ini ketika saya nanti gunakan atau ketika nanti saya resin. Jadi saya membutuhkan dinamo 5 ampere seperti ini, bisa didapetin di toko elektronik. Kemudian ini juga resin yang memang khusus untuk joran Sobat Mancing, lalu juga benang seperti ini. Oke, kalaupun Sobat Mancing ingin membeli online ya, resin, kemudian motor ini, kemudian perlengkapan untuk membuat joran lainnya, Sobat Mancing bisa melihat di link deskripsi di video ini. Lalu kemudian saya juga butuh penyangga ya, untuk nantinya bisa saya memutar joran ini. Saya menggunakan yang apa aja yang ada, saya menggunakan 2 tripod ini, sehingga nanti jorannya bisa berputar dan resinnya bisa mengering dengan kondisi yang sempurna, tentunya melingkar ya. Oke, langsung saja Sobat Mancing kita coba. Baik Sobat Mancing, sebelum melakukan penyambungan, ini dia adalah batangan fiber ya. Ini fiber yang memang bukan karbon, jadi saya memilih fiber ini agar lebih lentur ya. Saya juga punya sebenarnya karbon. Ini karbon yang dari Sutet. Ini terlalu kaku, jadi kalau saya pasang di sini nanti actionnya mungkin akan tidak bagus ya, berbeda dengan ini. Jadi ini sangat kuat tapi lentur, jadi saya gunakan yang fiber saja. Dan kemudian sebelumnya saya juga akan memberi resin dulu di bagian ini agar mengeras sempurna, artinya menyatu sempurna dengan jorannya. Oke. Karena kita tidak memerlukan begitu banyak ya, jadi saya membutuhkan ya ini saja digunakan. Jadi perbandingannya 1:1 dikira-kira saja. Oke, ini adalah resinnya. Oke, cukup. Kemudian ini adalah hardenernya. Oke, cukup. Mungkin kurang lagi dikit. Jadi hardener juga jangan terlalu banyak, karena kalau hardener terlalu banyak nanti pecah. Tapi kalau resinnya kebanyakan juga ininya lambat, keringnya lambat. Jadi harus, sebenarnya takarannya harus pas ya. Oke, kita aduk dulu seperti ini sebelum kita memasang ini fibernya. Kita aduk. Ingat ya, jangan terlalu banyak karena resin ini kita tidak memerlukan banyak biar tidak terbuang. Usahakan sempurna. Untuk pengadukannya, oke, saya rasa sudah. Nah, kemudian baru kita
akan masukkan ke dalam ini jorannya. Kita cek dulu yang bagian mana agar nanti tidak ada gap. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita masukkan satu persatu. Oke, seperti ini. Jangan terlalu banyak. Jadi di beberapa video juga teman-teman yang sudah menyambung seperti ini, ada yang menggunakan karbon, kemudian ada juga yang tidak memberikan resin. Saya akan coba memberikan resin bagian ini agar menyatu ya. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah menyambung, tapi saya tidak menggunakan resin di dalamnya dan saya rasa kurang bagus. Oke, seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan, agak-agak diputar ya, agar resinnya masuk. Oke. Oke, lalu kita ambil bagian ini. Oke. Dan bagian yang satunya. Jadi saya menggunakan panjang yang cukup ya, agar bisa benar-benar menahan lengkungan nanti jorannya. Oke. Kemudian seperti ini, lalu kita akan masukkan perlahan. Oke. Dengan cara memutar seperti ini agar dia tidak masuk semua ke sana, dan seperti ini. Oke, pastikan cincinnya benar berada di bagian bawahnya seperti ini. Nah, lalu kemudian ini sembari masih ada resin sedikit ya, kita ratakan dulu atau kita. Oke, baik sobat mancing, untuk motor saya gunakan di sini saja, jadi nanti ini yang akan berputar. Oke ya, saya taruh dengan lakban saja seperti ini karena dia tidak banyak beban ya. Saya belum sempat untuk membuat model ininya, saya tidak sempat membuat ininya sobat mancing, belum sempat untuk membuat peralatan untuk repair ataupun pembuatan jorannya. Jadi saya gunakan yang ada saja dulu ya, seperti ini saja. Yang penting nanti dia bisa berputar, kemudian bisa tegak lurus dengan ini yang satunya. Oke. Lalu kita letakkan di bagian ini. Kemudian joran ini. Oke, yang satunya di bagian ini, kemudian yang satunya di bagian ini. Sudah selesai gitu aja. Oke, ini juga kita pakai lakban saja. Seperti ini. Simple saja, tidak usah harus ada peralatan yang ini ya, yang pakem atau yang benar-benar. Selama kita mungkin kalau profesional pembuat joran ya harus punya. Kalau untuk kita yang mencoba untuk sendiri berkreasi yang jarang-jarang ya seperti ini bisa. Nah, dengan posisi seperti ini kita sudah lebih mudah dalam mengikat ataupun memberikan kekuatan ya pada sambungan joran ini melalui benang pengikat ini. Baik, setelah dirasa cukup kering, barulah kita akan mulai untuk memberikan ataupun mengikat benangnya. Jadi boleh mengikat dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan, terserah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, kemudian kita ikat seperti ini.
Oke ya, jadi dengan adanya resin yang sudah mengering juga membuat kita lebih mudah untuk membuat ikatan, karena dia akan cenderung lengket ya, dan benangnya juga tidak akan lari kemana-mana. Oke, seperti ini. Nah, untuk benang yang ini, yang lebih ini kita bisa potong. Oke, atau kita lilitkan saja di sini agar tidak mengganggu, no problem. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya resin ini malah membantu ya, agar pengikatan pada benang ini bisa lebih rapat dan juga bisa tidak kemana-mana, langsung melekat ini di jorannya. Oke ya sobat mancing, ini sampai benar-benar rapat dan cukup panjang ikatannya. Ini saya terpaksa agak ada manual sedikit biar lebih cepat seperti ini. Usahakan benar-benar rapat dan juga kita bisa agak sedikit menarik ya benangnya ini agar benar-benar bisa menahan tekukan dari joran nanti saat kita gunakan. Oke, jadi seperti ini. Baik, saya rasa sudah cukup. Jika sudah, maka kita kunci. Kunci biasa saja. Seperti ini. Oke. Lalu kita potong. Oke, kita cek. Kalau memang dirasa kurang padat ya, ada di beberapa bagian, kita bisa menggunakan gunting seperti ini untuk memberikan kepadatan dan rapi pada lilitan kita seperti ini. Tapi ini karena sudah ada resinnya, biasanya agak-agak susah kita merapatkan lagi ya. Yang pasti semua bagian sudah kita ikat. Lalu langkah berikutnya adalah kita memberikan resin. Oke ya, kita berikan resin di semua bagian ini nanti seperti ini. Jadi ini resinnya sudah agak mengeras, tapi saya gunakan saja, nggak masalah sih. Baik sobat mancing, ini dia setelah beberapa menit. Nanti kita tinggal tunggu saja sekitar 3 jam sampai 6 jam baru kita bisa melihat hasilnya. Dan kalau bisa dipakai sih ya sekitar sehari 2 hari lah, biar benar-benar kering nih sobat mancing. Baik sobat mancing, ini dia hasilnya setelah 1 hari ya, 1 hari 1 malam saya ini mengeringkan resinnya, dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk sobat mancing, jika memang jorannya patah dan patahannya itu memang tidak hancur kemana-mana, saya rasa mungkin ini bisa dijadikan sebagai alternatif sebelum kita membeli topnya ya, atau bagian top sectionnya. Jika memang ini masih bisa dipakai, kenapa enggak? Tunggu video saya untuk menggunakan joran ini untuk memancing, apakah masih layak atau tidak. Baik, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.